Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada video kali ini, kita akan melihat beberapa saham di sektor mining, khususnya yang berkorelasi dengan tambang nikel, yaitu Antam, Inco, DKFT, serta Timah yang walaupun bukan nikel namun ini juga bergerak searah dengan Antam juga ya, yaitu Timah. Sebelum kita akan masuk dalam pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan akan mendapatkan suatu keuntungan, yaitu mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan yang jelas disertai chart analisa teknikalnya. Berikut ini adalah contoh-contoh rekomendasinya. Dan juga nanti rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun yang berkaitan dengan saham, seperti menanyakan suatu analisa suatu saham yang selain direkomendasikan, juga menanyakan update support resisten dari suatu saham, atau juga bila masih ragu untuk entry suatu saham bisa bertanya untuk meminta pendapat bagaimana baiknya masuk di suatu saham yang diincar. Berikut adalah biaya-biaya yang dibutuhkan untuk bergabung dalam membership tersebut. Berikut ini adalah chart dari pergerakan komoditas nikel, di mana pada hari ini harga nikel kembali naik kisaran 2-3%. Dan dapat kita lihat tren harga nikel masih berada di dalam uptrendnya. Dan ketika hari ini harga nikel rebound 2,5%, terlihat harga Antam, Inco, DKFT, dan Timah juga kembali rebound setelah 2 hari yang lalu terkoreksi. Oke, pertama kita akan melihat saham Aneka Tambang atau Antam ya. Nah, untuk Antam dapat kita lihat di sini hari ini pergerakannya cukup bagus. Kembali bergerak naik setelah 2 hari mengalami tekanan jual mengikuti koreksi harga nikel. Nah, ketika harga nikel rebound, dapat kita lihat di sini Antam kembali naik, high-nya 2780, jadi pas di resisten. Jadi pergerakan Antam 4 hari terakhir terlihat dia tertahan di resisten 2780. Dan untuk bottomnya di bawah, ini ada support yang menjaga pergerakan dari Antam, yaitu di 2600. Jadi untuk besok, bila Antam masih bisa bertahan di atas 2600 dan atau malah bisa breakout dari resisten 2780, ini ada chance dia akan menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 3420, dan tentu di atasnya sini ada level psikologis 3000 yang harus dilewati oleh Antam. Untuk kemudian akhirnya dia akan menguji ke resisten 3420. Untuk volume hari ini cukup bagus, jadi volumenya cukup besar.
Dan dapat kita lihat di sini indikator MACD-nya sangat oke ya, dimana tidak tampak adanya tekanan jual yang besar selama 2 hari terakhir, tidak ada tekanan jual yang cukup kuat yang bisa merubah tren dari Antam yang secara kasat mata dapat kita lihat masih sangat uptrend dengan masih higher high, higher low, dan higher high. Dan besok ada chance Antam bisa break dari resistennya di 2780. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana moving average-nya. Nah, di sini dapat kita lihat pergerakannya sangatlah uptrend. Masih sangat bagus, dimana kenaikannya ini searah dengan diiringi dengan kenaikan volume yang juga menandakan bahwa kenaikan dari Antam sangatlah kuat. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan asing di saham Antam ini. Nah, untuk saham Antam ini dapat kita lihat 3 hari terakhir. Di sini dapat kita lihat asing mulai pelan-pelan keluar di Januari, lumayan besar asingnya mulai keluar. Nah, 3 hari terakhir ketika pergerakan Antam mulai mendatar, dapat kita asingnya keluar. Nah, hari ini keluar namun masih tipis, jadi bisa sampai naik ya hari ini, menguji resisten di 2780. Jadi ke depan pergerakan Antam terlihat masih cukup cerah. Kita akan tunggu besok bila sukses tembus resisten 2780, ada masih ke depan masih ada potensi sampai akhir bulan untuk bergerak menembus ke 3000 dan kemudian ke resisten 3420. Nah, berikutnya kita akan melihat saham Vale Indonesia atau Inco. Nah, Inco juga dapat kita lihat sini hari ini mulai rebound ya, naik 3,6, ditutup di 6475. 2 hari kemarin terlihat terkoreksi mengikuti harga nikel, dan koreksinya dia menguji supportnya yang pertama yang ada di 6350 ya, sempat low-nya nyentuh 62 ya, 62. Ya, hari ini dia low 61 malah ya. Nah, 61 namun berhasil harga berbalik rebound dan membentuk ini ya. Harganya rebound pas juga di uptrend channel baru yang mulai terbentuk ya. Ini mulai rebound, di sini dia mulai rebound pas di uptrend channel bagian bawah. Nah, bila besok penguatan dari nikel ini terus berlanjut, ini ada chance Inco kembali akan menguji resistennya yang ada di 6900 dan lanjut menuju ke resisten berikutnya yang ada di 7850. Nah, dan juga kenaikannya ini sangat bagus. Dapat kita lihat sini volume yang terjadi lah sangat besar, sehingga ada chance besar untuk Inco untuk terus lanjut, tapi harus menunggu konfirmasinya yaitu penembusan di resisten 6900. Nah, dari indikator MACD juga dapat kita lihat kenaikan Inco yang kali ini terlihat sangat kuat. Ini dapat kita lihat sini powernya sangat besar di sini, jadi indikatornya pun dia lebih kuat dari kenaikan-kenaikan sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat pergerakannya, kenaikan dari Inco ini sangat kuat. Ini dapat kita lihat dari indikator MACD-nya. Nah, berikutnya kita akan melihat dari moving average-nya. Nah, ini dapat kita lihat sini udah mulai terbentuk pergerakan uptrend baru lagi. Setelah sebelumnya agak melandai, nah ini agak tajam ya. Karena kenaikannya sangat kuat ya, diiringi akumulasi dan volume yang cukup besar, sehingga mendorong Inco membentuk uptrend channel yang baru. Nah, sedangkan untuk pergerakan asingnya, nah, sama seperti Antam, 3 hari terakhir asing mulai keluar. Kalau di
Inco dapat kita lihat di bulan-bulan sebelumnya ini mulai naik ya, akumulasi di Oktober, November semakin besar. Nah, di Desember terlihat masih akumulasi namun agak menurun. Nah, menguat kembali di awal. Nah, di awal Januari terlihat asing makin agresif masuk, dan di 3 hari terakhir ketika harga sudah mencapai peak di 6.900 terlihat asing mulai jualan. Nah, kita akan tunggu besok. Nah, bila asing terus melanjutkan aksi jualnya, ada chance Inco akan terpentok di resistnya 69. Nah, kita akan tunggu untuk pergerakan besok. Oke, berikutnya saham ketiga yang akan kita bahas yaitu Central Omega Resource atau DKFT. Nah, ini melihat dari kenaikan sebelumnya terlihat nih emang dia kenaikannya agak telat. Di sini juga dia kata terakhir ya, Antam Info sudah naik tinggi, dia baru naik di sini. Nah, sekarang pun juga sama ya. Terlihat DKFT-nya agak tertinggal. Belum membuat break high, belum membuat higher high. Sedangkan Inco, Antam sudah. Akankah kali ini DKFT itu akan bisa menyusul dengan dia naik menuju ke high yang terbentuk di Desember di 294. Nah, sebelum 294 nih ada suatu area resist yang harus dilewati oleh DKFT yaitu di resisten 228. Yang kemarin sempat disentuh dan kemudian dia kembali turun. Dan ini dapat kita lihat juga dengan reboundnya harga DKFT hari ini ada tendensi membentuk uptrend channel yang baru. Yang mana harus dikonfirmasi dengan penembusan resisten 228. Apabila kepentok lagi di 228, ada chance BKFT akan cenderung bergerak sideways lebih dahulu sebelum dia naik. Untuk volume sendiri cukup oke. Namun terlihat big money masih belum memutuskan untuk memarkup DKFT, jadi masih cenderung mengumpulkan pelan-pelan. Dan sedangkan dari indikator MACD-nya dapat kita lihat sudah mulai ada akumulasi di sini. Tinggal menunggu jebol tembus dari resisten 228. Itu akan memicu DKFT untuk bisa golden cross dan melanjutkan rally-nya menuju ke resisten di 294. Nah, kita lihat dari moving average-nya, di sini dapat kita lihat si DKFT Desember dia jebol MA20 dan tertekan menuju ke supportnya di 172, dan mana support itu ternyata masih kuat sehingga harga mantul kembali. Dan Januari ini mencoba kembali menguat walaupun tertahan di resist 228. Nah, di sini sudah mulai ada muncul higher low di sini. Nah, kita akan tunggu untuk besok. Semoga bisa langsung naik ya, menguji ke 228 sehingga confirm dia akan bergerak uptrend kembali. Nah, untuk pergerakan asingnya ini dapat kita lihat di 4 hari terakhir akumulasi terlihat malah makin membesar. Setelah sebelumnya terlihat cukup sedikit. Nah, ini di Januari ini mulai agresif ya. Di investor asing mulai masuk. Setelah sebelumnya hanya kecil-kecil. Nah, ini udah mulai masuk agak banyak. Tinggal menunggu. Jadi untuk konfirmasi perubahan tren ya, untuk naik kembali, tinggal membutuhkan trigger konfirmasi untuk menembus dari resisten 228. Oke, berikutnya saham terakhir kita akan melihat Timah yang merupakan
pasangan dari Antam yang seringkali pergerakannya searah, walaupun terlihat dari trennya juga mengikuti Antam, itu cukup sangat uptrend. Nah, kenaikan yang kemarin terlihat dia menguji resisten di 1985 dengan support yang ada di kisaran 1645. Nah, hari ini juga mengikuti Antam, dia rebound. Nah, untuk kembali menguji ke resistennya di 1885. Apabila berhasil tembus, ini target berikutnya ada di 2180 dan di 2370. Nah, bila tadi sebelumnya kuat-kuat semua, nanti di sini di timah terlihat kenaikannya agak sedikit kurang strong. Jadi karena lebih rendah, powernya masih lebih rendah dari kenaikan sebelumnya. Nah, ini harus mulai waspada nanti apabila timahnya gagal menembus resist 1985, ini ada chance dia akan bergerak sideways lebih dahulu. Jadi memang masih strong, kenaikannya masih strong Antam dan Inco. Nah, dari moving average-nya juga masih sangat uptrend, MA-nya juga sudah full uptrend juga. Volumenya juga naik ya. Nah, walaupun tidak sebesar Antam dan Inco, namun tren masih cukup oke, sambil menjaga supportnya di 1645 dan kita akan nunggu penembusan dari resist di 1985. Nah, untuk pergerakan asingnya, nah ini di bulan Januari ini asingnya mulai banyak keluar. Nah, ini harus dicermati apabila ke depan asing kembali meningkatkan aksi jualnya. Nah, ini harus diwaspadai karena di sebelum-sebelumnya tidak terlihat adanya tekanan jual yang besar. Nah, ini baru muncul di Januari ini, memang harganya sudah naik cukup signifikan ya, sangat signifikan. Nah, ini harus diwaspadai ya. Oke. Berikutnya kita akan coba melihat sekilas untuk pergerakan IHSG. Nah, kita pada hari ini ya. Nah, IHSG pada hari ini ditutup menguat tipis karena memang sudah masuk di kenaikan hari keempat. Di hari ini IHSG menguji resisten di 6416, sempat high di 6435 namun terkena profit taking sehingga cuma mampu bisa close di 6395. Di besok nanti untuk Dow Food sendiri, Dow Future hari ini cukup positif setelah kemarin seharian minus dalam. Hari ini terlihat cukup kondusif, namun malah IHSG-nya malah kenaikannya tipis. Nah, kita akan tunggu besok bila situasi global masih cukup oke juga, nih ada chance IHSG-nya akan terus melanjutkan ya, menguji kembali resist di 6416 dan target berikutnya ada di 6516. Ya, seperti ini. Ini resistennya 6414. Ya, hari ini dia lanjut menguat kembali 2 hari ini ya, sampai di sini. Di kenaikannya lanjut sampai di sini. Nah, ini tinggal naik lagi untuk menguji resist target di minggu ini. Ada resist di 6516. Dan untuk volume sendiri masih cukup oke, walaupun sudah tidak sebesar di bulan Desember. Nah, untuk MACD sendiri juga oke. Jadi bila besok kembali melanjutkan kenaikan menembus resist di 6414, ini ada chance dia akan golden cross kembali. Jadi untuk ke depan masih cukup bagus. Setelah di awal bulan sempat keluar dari uptrend dan pada minggu ini
IHSG kembali lanjut dengan potensi dia akan untuk naik ya, mendekati uptrend channel bagian atasnya dan resist di 6516. Oke, untuk video kali ini bahas cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.